Rasulullah sallallahu malam kita seperti apa supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para habaib yang saya cintai, para alim ulama, para kiai, para asatiz, semoga pertemuan ini menjadi majlis ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan mudah-mudahan majlis ini menjadi saksi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema kali ini yang dibahas tahajud, atau istilah lain rahasia malam, salat malam. Memang ibadah tahajud adalah ibadah hamba-hamba Allah yang salih-salihah. Bahkan ada seorang datang kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, melaporkan dan menceritakan susahnya untuk bangun tahajud, susahnya untuk istiqamah salat malam. Apa jawab beliau? Kabbalatka dhunubuka wa ma'asik. Sebab Anda susah salat malam adalah sebabnya dosa dan maksiat. Sebagaimana dosa dan maksiat pengaruh dalam kehidupan kita, bisa menjadi sebab tertunda rezeki kita, bisa menjadi sebab membawa keburukan dalam kehidupan kita, bahkan bisa menjadi sebab dosa maksiat adalah membuat kita malas untuk melakukan ibadah yang sunnah dan yang wajib. Makanya ketika muncul perasaan dalam ibadah malas, tidak begitu semangat dan mulai berkurang ibadah kita, pasti kita butuh muhasabah. Dari mana kedatangan dosa dan maksiat yang membuat kita berkurang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena orang-orang yang mencintai tahajud, mencintai salat malam, mencintai ibadah malam, apalagi mencintai witir, sebagaimana bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha witr yuhibbul witr fa'autiru. Allah cinta witir, Allah Subhanahu wa taala maha witir, dan jagalah witir. Oleh karena itu jamaah sekalian, tekad dan semangat untuk salat tahajud pertama mulai dari keistiqomahan kita di salat yang wajib. Kalau kita malas, khususnya bagi laki-laki melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, susah terlaksana salat tahajud. Oleh karena itu, jangan kita mengutamakan yang sunnah dan tinggalkan yang wajib. Masalah kewajiban itu lebih diutamakan. Bahkan kalau kita menjaga hanya yang wajib dan tidak melaksanakan sunnah-sunnah, bisa saja menjadi jaminan untuk masuk surga. Apalagi kalau menambah salat sunnah-sunnahnya. Contoh, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, seorang yang termulia, Nabi yang terakhir, yang disayangi Allah, yang dicintai Allah,
Tapi subhanallah, beliau bukan hanya membuktikan cintaannya ibadah kepada Allah melalui salat wajib, tetapi juga meluangkan waktu untuk bertahajud. Sampai tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam satu rakaat 700 ayat. Bayangkan, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa baru ruku'. Ini baru satu rakaat, itu tahajud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika dia ruku', tidak jauh lamanya sama dengan berdiri. Artinya kalau berdiri 30 menit, berarti ruku'nya 25 menit. Sujudnya 20 menit, kurang lebih seperti itu. Begitu luar biasa panjangnya salat malam. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin ampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Siti Aisyah melihat begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga salat malam, begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam semangat salat malam, begitu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalkan salat malam. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, melihat keadaan Rasul sedang tahajud sampai kakinya bengkak. Sekarang pertanyaannya, pernahkah salat wajib maupun salat sunnah atau salat malam sampai kaki kita bengkak seumur hidup satu kali? Pernah enggak? Kakinya bengkak kan? Bengkak ya? Sakit, pegal. Tapi buat apa saya tidak tahu. Banyak alasan yang membuat kaki kita sakit. Tapi bukan untuk salat. Rasul SAW begitu salatnya ingin mendapatkan ridha Allah, dijamin mendapatkan surga Allah, diampuni dosanya, padahal sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersih dari dosa dan maksiat. Sampai Siti Aisyah, ya Rasulullah, begitu melihat keadaannya, kasihan, kakinya bengkak. Cukup Rasulullah SAW salat tapi dengan sederhana. Menapa seperti itu ya Rasulullah? Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakura? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ingin menjadi hamba yang bersyukur, salat malam sambil bengkak kakinya. Berarti jamaah sekalian, kita butuh salat malam yang seperti apa untuk pertama mensyukuri nikmat Allah, mendapatkan ridha Allah, belum lagi ingin mendapatkan jaminan ampunan dosa, selamat dari neraka dan mendapat jaminan surga. Kalau Rasul salat malam sambil bengkak kakinya hanya ingin jadi hamba yang bersyukur, kira-kira salat malam kita seperti apa supaya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Sebelum bergerak, sesudah bangun untuk aktivitas ibadah, tahajud, doa, istighfar dan yang lain-lain, sebutin amalan ini. Kalau sudah mengucapkan amalan ini, zikir ini, dan diakhiri dengan ucapan Allahumma ghfirli, ghufiralah, diampuni dosanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Sadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat di dalam Al-Quran menerangkan keutamaan dan fadilahnya dari salat malam. Di antaranya orang yang bisa melatih diri untuk menjadi hamba yang ikhlas, rahasianya di salat malam. Makanya disebut orang yang paling ikhlas yang menjaga salat malam.
apalagi kalau dirahasiakan. Artinya kalau sudah Allah berikan karunia kemampuan untuk melaksanakan salat malam, jangan cerita. Jangan cerita ke orang lain. Malam itu, malam kemarin, alhamdulillah saya bisa tahajud. Alhamdulillah sampai kaki saya bangkak. Kalau orang bertanya salat malam, alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Itu aja cukup. Tak usah cerita terlalu dalam. Apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati di dalam salat malam. Salah satu rahasia di dalam salat malam, selain yang di suratul Muzammil ini, ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Sebenarnya hadis ini bisa merupakan amalan buat kita semua untuk semangat bangun malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Man ta'arra minal lail faqal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma ighfir li." Ghufira lah. Wa in da'a ustujiba lah. Wa in tawadda'a wa salla qubilat salatu. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Jadi ada tahapan yang amalan ini. Saya harap mulai malam ini semua insya-Allah mendapatkan karunia amalan ini. Pertama, man ta'arra minal lail, yang bangun malam hari. Apapun alasannya bangun. Bangun karena mohon maaf buang air, bangun karena berbaling dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, bangun karena ada sesuatu, bangun untuk salat, bangun apa saja alasannya. Sebelum bergerak, sesudah bangun untuk aktivitas ibadah, tahajud, doa, istighfar dan yang lain-lain, sebutin amalan ini. Begitu anda bangun, barang siapa yang bangun tengah malam dan dia berkata, la ilaha illallah, ikut saya. Wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir li. Kalau sudah mengucapkan amalan ini, zikir ini, dan diakhiri dengan ucapan Allahumma ighfirli, ghufiralah, diampuni dosanya. Ini langkah pertama. Dan ada riwayat, habis la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, didahulukan alhamdulillah. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi mana saja boleh, muduluan subhanallah seperti biasa atau muduluan alhamdulillah baru subhanallah, tidak masalah. Diakhiri Allahumma ighfirli, diampuni dosanya. Wa in da'a, kalau berkenan berdoa kepada Allah, diterima doanya. Saya usulkan, kalau sudah anda mengucapkan amalan ini, berdoa walaupun sebut satu hajat. Kita kan banyak hajat, yang keinginan mudah rezeki, urusan, sembuh penyakit, berangkat haji umrah, soal jodoh, soal keturunan, menghafal Al-Quran, apa saja. Kalau tidak mau lama-lama berdoa, sebut walaupun satu hajat. Karena sudah dijamin, kata Rasulullah SAW, diterima doanya. Wa in da'a ustujiba lahu. Yang ketiga, kalau dia berkenan lagi, ambil wudu dan salat, diterima salatnya.
saya sebut amalan ini jaminan amalan diterima. Ampunan dosa dijamin, doa pun diijabah, dan salat pun kita dikabulkan. Dan ini hanya khusus untuk tengah malam. Kalau dibangun untuk tengah malam, bukan bangun pagi. Kalau bangun pagi dan baca amalan ini tidak masuk. Karena Rasulullah SAW sebutkan, man ta'arra minal lail, barang siapa yang bangun pagi. Selama-lamanya. Rahasia kedua, ketika kita salat malam, itu semua bacaan kita, doa kita, amalan yang kita laksanakan di salat malam itu, di dalam salat maupun di luar salat, ini sangat berkesan untuk hati kita dan untuk jiwa kita. Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Sebagaimana firman Allah di suratul Muzammil ayat 6. Sesungguhnya ibadah di malam hari, salat di malam hari, bacaan Quran di malam hari, apapun ibadahnya, itu termasuk sangat berkesan untuk hati kita dan untuk jiwa kita. Bahkan salah satu yang selama ini kami memimpin hafalan Al-Quran, salah satu cara mudah menghafal Al-Quran adalah tengah malam. Karena Allah sudah menjamin berkesan. Artinya akan tersimpan. Bahkan penghalaman saya, ayat yang dihafal di tengah malam tidak akan dilupakan selama-lamanya. Beda sama menghafal ayat di waktu-waktu lain. Waktu yang tepat, tengah malam, sebelum subuh, dan pas sesudah salat subuh. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang suka salat malam. Allah bangga terhadap hamba-hamba yang bangun di tengah malam. Malaikat yang begitu melihat cahaya orang yang salat malam, tumbus cahaya dari rumahnya sampai ke langit. Artinya orang yang suka salat malam, ahli langit bisa kenal dia. Dari mana bisa kenal? Dia bisa kenal dengan cahaya salat malam yang bisa tembus ke langit. Bahkan Allah bangga terhadap malaikatnya. Lihatlah ini hambaku. Buat apa dia bangun? Hanya untukku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah anda tidak mau merasa bangga? Sebagaimana Allah juga merasa bangga terhadap kita ketika kita salat malam. Allah memuji orang-orang muttaqin. Salah satu sifat orang muttaqin yang mereka sedikit tidur malam dan banyak salat dan ibadah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam surah Adz-Dzariyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala sebut sifat-sifat mereka orang muttaqin. Di antara sifat mereka adalah mereka suka salat malam dan juga suka menutupi salat malamnya, menutupi tahajudnya sambil menunggu azan subuh dengan istighfar. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala, karena mereka merahasiakan salat malam, Allah pula merahasiakan pahala-pahala yang dijanjikan
tapi pahala pasti menjadi balasan yang akan menenangkan hati. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Mengapa ya Allah merahasiakan pahala-pahala yang akan menenangkan hati mereka? Karena mereka merahasiakan ibadahnya di malam hari. Makanya Allah membalas jazaan bima kanu ya'malun, balasan Allah atas apa yang kita kerjakan di tengah malam. Oleh karena itu jamaah sekalian, sayang sekali kalau kita seorang hamba yang ingin membuktikan cintaannya kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayang sekali kalau tidak salat malam walaupun 2 rakaat tutup dengan witir. Banyak orang malas salat malam karena dia menghitung 8 atau 10 atau 20. 2 rakaat. Tenang, nikmat, enak, bacaannya jelas. Walaupun di luar hafalan sesuai kemampuan. Tidak hafal ayat panjang, tidak apa-apa. Baca-baca ayat pendek. Ingin menghafal atau membaca melalui Al-Quran pun dibolehkan oleh ulama sambil megang Al-Quran dan baca. Artinya banyak kemudahan kita bisa dapat. Sayang sekali atas segala kemudahan ini kita tidak memanfaatkan untuk menjadi hamba yang ikhlas yang diangkat oleh Allah menjadi golongan muttaqin di hari kiamat.